Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman, dan para orang tua yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak, terutama adab dan akhlak. Perlu diketahui, akhlak merupakan suatu yang diunggulkan oleh Islam, suatu yang diutamakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad orang yang berpijak pada akhlak yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, sebagai bentuk perwujudan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka kita bersama-sama kita selamatkan keluarga kita, diri kita melalui penanaman dan pendidikan akhlak dan adab. Ada suatu perkara yang di sekitar kita yang perlu kita biasakan adab ini pada anak kita, agar anak kita berakhlak dengan akhlak karimah, dengan akhlak yang mulia. Di antaranya, yang utama yang pertama adalah makan membaca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Ini wasiat Rasulullah SAW yang diberikan kepada anak kecil yang tidak lain adalah Umar ibn Abu Salamah, anaknya Ummu Salamah. Ya gulam, samillah, bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan dari sekitar kamu yang dekat-dekat, jangan yang jauh. Ini adab sederhana, akhlak ini sederhana, tetapi sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan jarang ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian adab yang kedua yang harus kita tanamkan pada anak kita adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada sembarangan tempat. Dan ini merupakan suatu bagian daripada akhlakul Islam. Agar anak kita terbiasa hidup bersih, mulutnya bersih, pakaiannya bersih, dan juga menjaga lingkungan bersih. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengucapkan salam kepada siapa saja yang dia ketemu. Karena Rasulullah SAW menegaskan, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya yang harus kita tanamkan kepada anak kita, untuk dipisah tempat tidurnya antara laki dengan perempuan. Ini pendidikan yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sementara Rasulullah SAW menganjurkan ketika anak kita umur 10 tahun, fafarriqu bainahum fil madaji', pisahlah di antara mereka laki dan perempuan tempat tidurnya.
Selanjutnya, nomor 5 yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah untuk bergaul, bermain dengan teman-temannya yang baik. Dan menghindar dari teman-teman yang buruk, yang tidak baik. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau kita tidak beli, diolesin, kalau tidak kita mendapatkan baunya. Tetapi teman yang jelek seperti pandai besi, tidak kena apinya, debunya. Minimal anak kita akan rusak. Dan perlu diketahui, tidak ada sama sekali kerugian yang didapat orang yang bergaul dengan orang soleh. Perhatikan, anjing menjadi mulia karena berteman dengan Ashabul Kahfi. Selanjutnya nomor 6 yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah menghormati tamu. Ketika sekarang ada tamu-tamu yang sedang bertandang ke rumah kita, bagian daripada keimanan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, hendaknya memuliakan tamunya. Anak dengan cara ketika ada tamu untuk kita ajari bersikap sopan, ya, tidak mengganggu keberadaan tamu dengan suaranya, dengan tingkahnya. Kemudian ketika datang pun kita suruh untuk berjabat tangan. Ini adab-adab yang harus kita tanamkan kepada anak kita ketika tamu datang ke rumah kita. Yang nomor 7 adalah menghormati tetangga. Karena Rasulullah SAW sangat menghormati tetangga. Dan Jibril selalu berwasiat kepada Rasulullah SAW agar memuliakan tetangga, menghormati tetangga, hampir-hampir khawatir mereka mewarisi dan menyuruh untuk mewarisinya. Dengan demikian Rasulullah SAW menegaskan, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man la ya'man bawa jarahu bawa'iquhu. Orang yang gangguannya tidak pernah merasa tetangganya aman dengannya, dengan gangguannya. Dengan demikian, memuliakan tamu bagian daripada iman yang paling dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fal yukrim jarah. Hendaknya menghormati tetangganya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nomor 8, kita perintahkan anak kita diam ketika saat azan dikumandangkan. Ini adab yang harus mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita yang jarang sekali diperhatikan oleh umat Islam. Bahkan jangankan anaknya, dia sendiri ketika azan dikumandangkan asik ngobrol, asik cengkrama, bahkan berceloteh dengan kalimat-kalimat yang kotor. Setelah itu anak kita ajarkan untuk mendengarkan azan dan menirukan. Setelahnya membaca salawat dan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'adhu maqaman mahmudan illati wa'adta innaka wa'adta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, adab yang harus kita tanamkan kepada anak kita, nomor 9 adalah, ini penting, tidak mempermalukan anak-anak kita di depan temannya, di depan tetangga ketika melakukan kesalahan. Biasakan ketika kita mendidik, ketika kita sekarang ini meluruskan adab anak-anak kita ketika salah, ya, di tempat sepi, berdua, dan tidak dipermalukan di depan umum. Karena hal itu akan membuat anak semakin down, anak bukan malah berubah, bahkan anak akan semakin liar. Oleh karena itu, para auliaul umur, para wali murid, para orang tua, hendaknya ketika mendapati anak kita salah, ketika mendapati anak kita teledor, maka hendaknya diingatkan dengan baik-baik secara sembunyi. Dan yang nomor 10 inilah inti daripada pendidikan Islam. Yaitu apa? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin.
perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Sholat merupakan suatu perkara yang penting dan tiang agama yang paling puncak. Kita harus tanamkan kepada anak kita sejak umur dini yang paling mendasar. Karena anak kalau sudah terbiasa sholat akan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya. Standar utama adalah sholat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyanyiakan, maka di dalam selain sholat akan menyanyiakan. Dan perlu diketahui, sholat adalah pertahanan, sholat adalah imun akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Makanya Allah berfirman, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mau anak kita baik, akhlaknya mulia, benteng utamanya adalah sholat. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li walakum, wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.